Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pak Palgu Nabi yang kita hormati, yang Allah muliakan, rekan-rekan sekalian, jemaah Darul Ihsan, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Pertama, kita bersyukur Pak Pal sempat hadir akan memberikan ceramah kepada kita siang hari ini. Oleh karena itu, saya melihat wajah-wajah jemaah sudah tidak sabar ingin segera mendapatkan ceramahnya. Maka saya tidak berpanjang lebar, hanya satu hal: jangan lupa niat iktikaf pada saat ini. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Yang kedua, kita berdoa mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang menjadi alasan bagi Allah memberikan keberkahan bagi kita semua dan perusahaan kita. Kita awali dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan segala hormat kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih masih ingat sama saya Zul. Sehingga siang hari ini alhamdulillah saya izinkan Allah kita bertemu dan berkumpul di ruang yang selalu saya merasa nyaman. Subhanallah. Saya ingin di sini kemarin supaya tidak tergesa-gesa tadi dulu, tapi alhamdulillah lancar. Tapi tadi malam saya harus hadir pada tribute to Herpriyono. Herpriyono ini Herpriyono Kartowisastro ini lulusan mesin ITB, angkatannya kalau tidak salah dia lahir tahun 46, jadi mungkin angkatan 60 berapa gitu ya, atau 70 berapa, 60, pokoknya antara 65 70 lah. Dia adik dari teman-teman saya, Rudi, Hermansur, Hermawan, semuanya pakai head Kartowisastro. Nah, tadi malam saya diminta salah satu yang memberikan review. Dia wafat 8 Februari yang lalu, pada usia 60 menjelang 67, karena hari lahirnya 20 Maret tahun 46. Jadi beliau akan 67 bulan Maret nanti ya. Saya pikir memang sudah lebih dari Rasul ya. Rasul 63 ya. Jadi cukup matang lah. Nah, apa yang saya sampaikan tadi malam mengatakan begini, saya kebetulan 8 tahun lebih tua dari dia kelasnya. Kalau saya 57, dia 65 dong ya, katanya. Saya kata 57 ya, mesin. Nah, saya merasa pada waktu itu bahwa saya agak kecepatan sekolah di ITB. Cuma 9 semester saya sudah dapat insinyur, harus meninggalkan kampus ya. Dan setelah boleh meninggalkan kampus, saya merasa kok cepet amat gitu. Saya masih ingin menikmati kehidupan kampus itu. Tapi kemudian dengan izin Allah saya disekolahkan lagi, jadi saya sekolah lagi 5 tahun, keluar, merasa pulang. Walaupun ditambah 5 tahun, saya masih 4,5 atau 5 ya, 9,5 tahun. Nah, Herpriyono ini 11 tahun sekolah gitu. Baru tamatnya itu 11 tahun. Sampai kakaknya selalu, ayahnya selalu bingung, kapan sekolahnya selesai? Tapi yang amat mengesankan buat saya adalah
sekelompok anak muda, dan kemudian saya pulang dari luar negeri, saya menjadi dosen di TV. Saya kira ada yang kuliah di tahun-tahun itu untuk saya. Dan kemudian saya sebagai dosen nih, tentara lagi, saya lihat kamu sudah itu. Saya suka diri sama sekelompok anak muda, mahasiswa, yang sibuknya bukan main. Dia mahasiswa sibuk kok. Bikin buka, bikin ini, bikin itu. Kalau Anda tahu pada tahun-tahun itu di kampus ITB itu asyik sekali ya. Nah, saya terjun ikut anak-anak muda ini. Saya bergaul dengan mereka dan akhirnya saya merasa bukan mereka yang menganggap saya abang, tapi saya merasa bagian dari mereka. Sehingga saya diterimalah dengan baik oleh kelompok itu, bahkan sampai hari ini saya masih dianggap oleh angkatan 70, saya ini angkatan 70-an. Rinaldi itu 70 berapa ya? 9. Saudaraku, saya katakan, saya pada waktu itu dianggap guru mereka, tapi kemudian saya menetapkan diri bahwa sebenarnya saya belajar dari kelompok anak-anak muda ini. Nah, Hertriono ini sibuk masa mudanya, senyumnya ini abadi, dia nggak pernah tidak tersenyum. Saya tidak pernah lihat dia marah. Dan kemudian, tapi tidak hanya karyanya sebagai mahasiswa, dikenal hampir semua mahasiswa katanya kenal siapa Hertriono itu karena dia jago vokal, terbang layang, gantole, you name it. Ya. Dan belakangan tadi terjun payung, naik pesawat ringan, mendarat di Jagorawi. Tidak hanya itu, ya, jadi darat, udara, terbangnya, dan belakangan setahu saya dia sudah umur 60 menyelam. Jadi sportnya itu sport menyelam. To make the story short, tadi malam saya katakan begini, ya Allah, terima kasih untuk menghadirkan seorang Hertriono di antara kami yang memberikan tauladan kepada kami, maksud saya yang keluarganya, istrinya, anak-anaknya, cucunya, teman-temannya, untuk menggunakan badannya. Amat disiplin badannya itu untuk menikmati nikmat kamu, hadiah kamu yang namanya udara. Dia mengambil sport udara yang memang berbahaya. Anda bisa bayangkan kalau tidak disiplin ya, atau payung tidak disiplin sekali. Dia balap di darat, itu kalau tidak disiplin enggak. Saya kira singkat cerita, saya katakan terima kasih ya Allah, seorang Hertriono yang menunjukkan bagaimana bersyukur kepadamu untuk menikmati udaramu, untuk menikmati daratanmu, untuk menikmati lautmu, airmu, dalam kedisiplinan tubuh yang bukan. Namun terima kasih juga ya Allah, Dia memberikan teladan bagaimana otaknya, pikirannya itu dia gunakan sebaik yang dia bisa. Dia jadi insinyur walaupun 11 tahun. Artinya dia bekerja di bidang rig, Medco. Dia dirut dari Apexindo, adalah perusahaan Indonesia utama sekarang ini, barangkali yang paling utama dalam pengerikan pengeboran minyak. Dari mulai A sampai Z, setelah lulus dia insinyur mesin, dia tumpahkan ilmunya itu dalam membangun rig itu, sehingga 10 tahun yang lalu rignya Total Indonesia atau Baiko itu dari 8 rig, dari 8 menara rig itu, 7 itu punyanya Amerika, namanya Parker rig, itu terkenal di dunia yang menambah. Jadi kita di negeri sendiri, tambang kita itu, minyak kita itu digali oleh
ring-nya orang Amerika, 7 ring, hanya 1 punya Indonesia, yang punya Menko, punya 4 ring. 10 tahun yang lalu itu diketawain, alah ini orang Melayu ini, ring 1 nanti sebentar lagi juga bagus. Tapi tidak 10 tahun, hari ini dari 8 ring itu 7 punyanya Menko, 1 punyanya. Begitu hebatnya dia sebagai insinyur membangun manajemen, membangun itunya, akhirnya dia bisa membuktikan bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah negerinya sendiri. Saya kira tidak usah saya uraikan ya, bagaimana memimpin, menjadi kepala perusahaan, membangun tim, dengan kerja keras. Nah, kedisiplinan diri dalam sport yang berbahaya udara, laut, dan daratan itu dia terapkan dalam kerja. Dia bangun tim yang amat berdisiplin sehingga rate punya Menko itu sekarang ini paling efisien, paling murah, paling banyak menghasilkan minyak, sehingga itu menjadi kejaran perusahaan-perusahaan asing yang lain yang akan akhirnya, saya kira tidak akan lama kalau tim ini terus berkembang akan menjadi juara yang ini. Yang ketiga, ya Tuhan terima kasih menghadirkan seorang Hertriono yang hatinya besar sekali. Dia itu tadi senyumnya nggak pernah tidak ada senyum. Dia selalu membuat gurau. Sampai sekarang walaupun saya lebih tua, terbayang saya itu adalah kalau ketemu dia, itu senyumnya. Saya tidak cukup waktu untuk membawa betapa foto-foto dia di tambang, di grave dan sebagainya itu tadi dengan senyum yang menawan. Terima kasih ya Tuhan telah memberikan seorang contoh bagaimana seorang yang penuh rahman dan rahim ya dalam hatinya sehingga dia mencintai. Tapi yang semuanya ya Tuhan terima kasih menghadirkan seorang toladan yang punya ruh yang amat, yang selalu iktikaf, yang selalu hanya mengingat dirimu, hanya mengingat Allah. Iktikaf itu memberikan satu kedamaian. Maka kalau badan ini harus punya kualitas namanya disiplin, pikiran ini harus punya kualitas namanya visioner, mampu berpikir apa yang bisa terjadi nanti, dan punya hati yang penuh kasih sayang yang disebut passion, compassion, itu selalu bekerja dengan hati, ada semangat. Saya diundang Zul datang sini dengan passion, dengan kegairahan, ada kedebar-debaran. Tadi begitu masuk tol itu saya bilang sama istri saya nggak tahu kamu, tapi kalau aku nih begitu bilang mau Bandung masuk belum, dan saya tahu brengsek sekali Bandung ini ya. Saya sedih betul, Bandung ini brengsek sekali. Tapi bagaimanapun ada rasa cinta ya yang menggelora, entah karena mungkin saya jatuh cintanya di Bandung, ya, ada pacar yang tersembunyi, saya nggak tahu. Ya. Tapi begitu indah di hati ini, saya bilang begitu masuk Bandung itu sesuatu semuanya yang indah, mau ke masjid ke pom, Nah, kalau hati ini indah, semua indah, pohon itu indah, gerbang tol pun jadi indah, saudaraku. Itu namanya passion. You work with passion. Tapi yang lebih utama lagi, kita punya ruh yang iktikaf tadi, yang damai, nurani yang damai, jiwa yang mutmain. Karena itu saya katakan ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami tahu bahwa Engkau menciptakan tubuh kami ini ya Allah sebaik-baik tubuh. Jadi kita ini saudara
bentuk kita ini adalah sebaik-baik bentuk dari kacamata Allah. Jangan pernah kita berpikir bahwa kita mau punya bentuk yang hebat itu kalau mulutnya mulut buaya, kepalanya kepala singa gitu. No. Bentuk kita ini seindah-indah bentuk yang Allah pikirkan yang pantas untuk kita. Tapi kami tahu ya Allah, kami hanya hidup karena Engkau letakkan ruh-Mu ke dalam tubuh kami. Zul, maaf ya, boleh berdiri kan? Oke. Saya mau demonstrasi. Saya punya gunting. Tapi gini, aku mau boleh ya gunting sedikit kamu mungkin ya. Yang depan juga ngalamin sholat. Yang depan. Saudaraku, ini bahasanya Pak Habibie. Kita ini dibentuk oleh Allah dengan apa yang disebut quantum cell. Kalau mau nanti dalamin lah. Dalam bahasa fisika, kita ini, Zul ini, saya, Anda semua, kita semua ini adalah quantum cell. Sel-sel kita ini quantum cell yang hidup. Nah, quantum cell yang hidup itu terbuka. Dan quantum cell yang hidup ini karena apa? Dia merusak energi, punya waste, dan kemudian mengeluarkan energi. Jadi sebenarnya makhluk hidup seperti Zul ini adalah energi, not matter, bukan matter. Kita tahu bahwa hubungan fase energi dengan hubungan matter itu E sama dengan mc kuadrat, ya, itu hukumnya siapa itu? Einstein. Fase energi itu sama dengan fase matter, dalam arti matter itu punya massa kali kecepatan cahaya, dan itu bisa bolak-balik. Ya. Nah, ini bukan matter, ini bukan materi. Kita manusia hidup ini adalah energi. Seluruh sel dari makhluk hidup ini seperti ini adalah sel hidup, kuantum yang hidup, memerlukan energi. Tapi katanya depan gitu ya. Ini saya potong dari Zul. Begitu putus hubungan tubuh rambut ini dari Zul, mati dia. Menjadi sel yang hidup kuantum tadi nutup dia. Pada saat dia nutup, berubahlah energi tadi menjadi matter. So, ini it's just matter. Ini cuma materi. Dalam As-Sajdah, surat As-Sajdah 32 ayat 9. Oke. Jadi rambutmu itu atau kuku yang kita gunting, atau nanti kalau Allah sudah menyuruh ruhnya Zul itu pulang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, raji'un, saya tanya sama guru saya, apa sih raji'un? Raji'un itu bukan dari kata raja. Raja itu kegembiraan, to going home. I want to go home, ada lagunya si Michael Bublé ya. I just want to go home. Nah, kita Muslim diajar oleh Allah bahwa kamu semua itu, kalau memang tiba saatnya, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un itu kerajaan. Kamu berceria, suka untuk pulang ke rumahmu, karena rumahmu yang sebenarnya adalah bersama. Sama seperti nanti saya senangnya kayak apa di sini, tapi kemudian ada pikiran, I'm going home.
Why? Kenapa kita begitu ceria? Will read somebody bilang, pulang ke rumah dalam artian Allah, pulang kepada Allah, keharibaan Allah. Hei, kamu jiwa yang mutmainah, pulanglah ke dalam surga. Sini sama aku. Kenapa istilah pulang? Karena Allah mengatakan, kamu aku cipta dalam sebaik-baik bentuk. Dan untuk itu aku beri kamu kemampuan. Pertama, baja'ala lakamu sama. Kemampuan untuk waja'ala lakamu sama. Menggunakan indera kamu itu untuk menangkap semua informasi yang aku berikan. Wal absar, dan aku beri kamu kemampuan untuk berpikir, memikirkan apa yang belum terjadi, yang mungkin terjadi, membuat visi. Dan wal afidah, dan aku beri kamu kemampuan untuk merasakan keindahan. Dan dalam bahasa ilmu, falsafah ilmu, waja'ala lakamu sam'a, itu Allah memberikan informasi-informasi, kemampuan untuk mendengarkan, kalau dalam bahasa Al-Quran namanya science and technology, ilmu dan teknologi, pengetahuan alam ini semuanya itu ditangkap oleh indera kita, lalu kita bisa menyatakan, oh, aku ngerti nih. Wal absar, itu kemampuan kemerdekaan untuk berpikir. Ada apa di balik itu? Kenapa begitu? Menggunakan pikiran kalau dalam bahasa Al-Quran itu diberikan kepada kita. Lalu wal afidah, rasa indah. Kalau yang tadi yang menggunakan pikiran supaya kita menangkap makna dalam bahasa ilmu itu disebut diberikan falsafah. Jadi kalau kita berpikir falsafati, itu isi kepada pikiran kita supaya kita bisa berpikir lebih baik. Indah, itu oleh Allah diberikan kemampuan kita untuk menerjemahkan apapun yang kita mengerti dalam keindahan. Bernyanyi, menari, melukis, itu namanya seni budaya. Jadi science and technology itu untuk mengisi waja'ala lakamu sama. Falsafah itu untuk mengisi al-absara kita, dan seni budaya untuk mengisi wal-afidah kita. Tapi kamu hidup Zul, kata Allah, wa nafakha fihi ruhi, ketika aku tiupkan ruhku kepada kamu semua adalah makhluk Tuhannya. Kamu semua adalah spiritual being yang aku beri pengalaman badannya. Jadi kita diberi pengalaman badani, tapi kita yang sebenarnya adalah spirit kita. Kita sebenarnya adalah ruh. Dan pada saat waktunya kamu sudah tiba, ajal kamu tiba, al-mautu ka'sum, kamu mencapai garis finish, maka aku kembalikan semua dari apa aku buat. Kemampuan kamu, badan kamu itu, pikiran kamu itu, rasa keindahan kamu itu, aku tutup cuma menjadi jasad yang cuma materi, yang aku kembalikan ke tanah untuk recycle menjadi manusia yang berikutnya. Bahan-bahan baku yang kita kembalikan ke tanah itu nanti akan menjadi kacang yang kita makan, ya, buah-buahan yang kita makan, nasi yang kita makan, menjadi isi sel kuantum berikutnya dari manusia yang. Tapi
ruhmu tadi itu rojiun, bercerialah pulang kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, waktu tiba-tiba tanpa diduga, Hadriono ini dalam semangatnya yang masih top ya, dalam disiplin, dalam berpikir, dalam sebagai presiden direktur Apexindo dan sebagainya, umur baru 67 tahun, nyupir mobil kena serangan jantung, meninggal di mobil. Sebelum kejadian yang berikutnya, dia sudah langsung meninggal. Dokter menyatakan dia meninggal pada saat dia menyetir mobil. Dipanggil, ruhnya pulang ke alam baka, pulang kepada Allah. Maka waktu dimakamkan, jenazahnya kita turunkan ke liang lahat. Subhanallah, saya lihat pemakaman yang indah. Pemimpin pemakaman itu melafazkan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alf shahr tanazalul malaikatu waruhu fiha bi izni rabbihim salamun hiya hatta matla'il. Saudaraku, waktu bulan puasa, salah satu hari latihan kita, esensi dari puasa yang terakhir adalah ketika mendamaikan diri, berhenti sejenak dari hiruk-pikuk hidup ini, pergi ke masjid, mendamaikan hati. Apa sih sebenarnya? Kenapa kita iktikaf? Agar mendapatkan Lailatul Qadar. Kita iktikaf di bulan puasa pada 10 hari terakhir adalah agar pada saat Allah menurunkan Lailatul Qadar kita mendapatkan. Dan syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah iktikaf. Jiwa yang damai, jiwa yang mutmainah, pada saat dipanggil oleh Allah, dia dalam keadaan iktikaf dan damai. Subhanallah, dia akan pulang ke hadirat Allah. Dan bagi kita yang beriman, percaya bahwa alam barzah kita, alam kubur kita adalah cuma semalam. Cuma semalam. Kapan fajar menyingsing? Nanti pada saat kita dibangkitkan oleh Allah, sama-sama kita semua dibangkitkan, dan kemudian kita menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Karena itu alam kubur adalah satu malam, Pak. Otak kita bilang, tak mungkin, karena kita masih pakai otak kita di alam dunia ini. Kita masih pakai alam berpikir kita bahwa ini 7 hari nih, 40 hari, karena kita masih lihat matahari terbit, kita masih lihat bulan. Di alam zon tidak ada lagi dimensi itu. Kata Nurholis Majid, don't ever able to think. Jangan pernah kamu mampu untuk memikirkan bagaimana alam barzah, alam akhirat itu. Karena dimensi-dimensinya tidak diberikan ke kita. Dalam dimensi yang tidak terbayangkan. Karena itu surga, neraka, semua nggak bisa terbayang oleh kita. Dengan alam berpikir kita yang diberikan dimensi-dimensi dalam ilmu pengetahuan yang kita alami dalam kehidupan ini. It doesn't match. Maka waktu Hadriono dimakamkan, tuh jasadnya kembalikan ke tanah, ruhnya kembali kepada Allah. Semoga dia dalam malam menunggu fajar menyingsing nanti bersama-sama kita semua. Apa yang terjadi malam itu? Malam Lailatul Qadar. Anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alf shahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Allah semua menyampaikan salam kepada iktikaf, kepada yang sedang damai. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam kepada dia
sampai nanti Fajar menyingsing. Saudaraku, saya angkat cerita ini ya, bukan cerita ya, apa yang saya alami tadi malam, yang saya ingin share kepada Anda, bahwa tugas kita dalam hidup ini memang tadi mendisiplinkan diri. Tubuh ini harus didisiplinkan. Nah, untuk ini saya coba buat kita. Saya kira benar ya. Allah bersusah payah 9 bulan 10 hari untuk membuatkan badan kita itu. Ya. Tetapi tadi, wanafakha fihi min ruhi. Kamu baru hidup saat aku tiupkan ruhku padamu. Dan kemudian kita diberi identifikasi. Jadi KTP kita, identification card kita itu, saudaraku, bukan di dunia ini, bukan KTP kita itu. KTP kita itu di tangan Allah. Kita ini punya identification di alam keabadian. Kita dicipta untuk keabadian. Lalu diberi ilmu. Keluar kandungan saja kita sudah keluar kandungan dengan ilmu sendiri, bukan oleh dokter. Gak ada bidan ngasih tahu, bayi kamu sekarang muter kepalanya ke bawah. Bayi sekarang kamu keluar. Gak ada itu. Bayi itu sudah tahu persis kapan dia kepalanya mesti putar ke bawah, dan kemudian dia memasangkan kepalanya dalam posisi seperti itu. Karena sudah diajari sama Allah, nanti buka pintunya kamu begini ya. Karena otot terkuat dari kita itu ada di leher. Jadi waktu membuka pintu rahim ibu kita, itu kita menggunakan leher kita untuk membuka pintu itu, pakai kepala. Ada di antara kita yang keluarnya pakai kaki gitu. Sungkan pun gak ada. Jadi saudaraku, dari sononya kita sudah dibekali ilmu oleh Allah. Dan kemudian kita lahir, dan kemudian kita besar, ya, dan itu kemudian dengan tali pusar dan sebagainya. Oleh karena itu, saya maaf menggunakan gambar ini tidak bermaksud menggambarkan Allah atau apa, cuma menggambarkan bagaimana manusia itu bentuknya adalah end of mind dari Allah. Jadi Allah waktu sendirian gitu ya, aku ini penuh kasih sayang nih, aku ingin punya makhluk yang nanti jadi duta besar di muka bumi. Namanya Adam. Bentuknya begini. So we are the implementation of the end of mind of Allah. Kita ini wujud dari kasih sayang. Kita ini adalah tampilan bagaimana Allah akan menunjukkan kasih sayang. Dan kita adalah ujung dari pencipta. Lalu Allah mencipta alam semesta, bumi, proses, ngisi ikan, ngisi binatang dan sebagainya, yang pada akhir diciptakan manusia, semua dituduhkan kepada manusia untuk menjadi kepentingan. Saudaraku, maka kita diberi raga tadi, jadi Allah kamu sama, ya, raga. Kita diberi pikiran yang menggerakkan raga itu. Ainun Najib itu menggunakan istilah nyawa, mind, dan kemudian kita punya jiwa. Ainun Najib menyebutkan jiwa, soul. Tapi tadi kita yang sesungguhnya, dan itu diukur ya dengan physical quotient, dengan intelligence quotient, dengan emotional quotient. Lalu kita yang sesungguhnya Allah menghidupi kita, menghidupkan kita melalui peniupan ruhnya yang kita sebut sukma. Lalu itulah spiritual quotient. Kita hidup karena kita ini membawa ruh ilahi. Karena itu the true you is your spirit.
kamu yang sebenarnya adalah ruh kamu. Dan kemudian ruh itu punya jiwa yang merasakan keindahan. Jiwa itu punya pikiran yang menggerakkan tubuh. Dan tubuh itu adalah robot yang digerakkan oleh pikiran. Tubuh ini haruslah dikendalikan oleh namanya disiplin. Disiplin itu dari kata disciple. Disciple itu dari kata murid. Murid ini harus patuh sama guru. Maka disiplin itu murid ini, badan ini harus nurut sama dia. Karena itu Islam mengajarkan agar kamu sadar bahwa kamu itu adalah bacalah syahadat asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lalu kita saya ini ruhan, saya ini makhluk ruhan. Tapi ya Allah, saya makhluk ruhani yang tidak ada wujud itu. Kalau ditanya Muhammad, orang tanya tentang ruh itu urusanku. Gak akan aku beritahu kamu bagaimana ilmu ruh. Itu prerogatif aku kata. Tapi saya punya tubuh ya Allah. Saya merasa ini pegel nih. Kalau ini saya kenapa jalan-jalan? Karena saya terlalu lama berdiri. Nanti pada keluar merah-merah kaki saya. Ya. Terasa nih. Akimus. Sholatlah kamu. Karena sholat itu menyuruh roh kamu itu menyuruh jiwa kamu menyuruh pikiran kamu menyuruh badan kamu. Ayo niatkan ini sholat berapa rakaat, lalu gerakanlah badan itu. Ya, alhamdulillah ya Allah. Dengan saya sholat saya sadar bahwa saya makhluk individu, makhluk rohani tapi individu, gak ada duanya. Setiap kita adalah punya ID sendiri-sendiri. Tapi saya punya bapak, punya ibu, punya adik, punya istri, punya teman, ada Zul di Bandung. Gimana tuh ya Allah? Hakim sholat. Tahu saya. Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Zakat itu mengajarkan kita bahwa kita bukan hanya makhluk individu, tapi kita makhluk sosial yang punya budaya. Kita ini makhluk budaya. Tapi ya Allah, saya suka pingin mobil yang lebih bagus, punya makan yang pingin lebih banyak, suka lapar. Tubuh kamu itu musuh kamu, nafsu kamu itu yang kemudian merangsang kamu itu. Maka puasa itu menjadikan kamu sama baiknya dengan makhluk sebelum kamu. Kamu itu makhluk sejarah. Kita ini adalah bukti keberlanjutan manusia. Karena itu kita dicipta dalam keabadian. Manusia itu akan abadi, berlanjut. Jadi makhluk rohani yang individual, dia menjadi makhluk budaya karena makhluk sosial, dia menjadi makhluk sejarah. Kita ini sebaik kakak kita, sebaik bapak kita, sebaik kakek kita, sebaik nama yang kita pikul. Seperti Hendriono Kartowisastro itu membawa nama dari leluhurnya. Saudara semua, kita punya kewajiban itu menjadi orang baik. Lalu kata Islam, ayolah aku coba, aku uji kamu, makhluk rohani yang individual, makhluk sosial, yang makhluk sejarah itu pergilah ke haji di tempat yang sempit bersama jutaan orang, melakukan apakah identifikasi kamu itu bisa kamu buktikan di tengah-tengah tekanan mereka. Maka jadilah kamu insan kamil. Kita ini insan kamil, insan yang Allah. Sampai jam berapa kita? Tolong dulu, ingetin jam. Sekarang jam berapa? Berapa menit lagi? Oke, ya. Jadi saudaraku, lihatlah, badan kita ini harus didisiplinkan. Saya cepat saja, dan begitulah your spirit live in your body, free body, mind, and soul governed by the spirit. Ya, jadi inilah. Nah, kalau demikian, maka tadi badan itu harus punya
disiplin, pikiran harus punya visi, hati harus punya passion, tapi kemudian nurani kita itu harus punya hati nurani. Nah, untuk ini ada ilmu, namanya ilmu sufi. Ya, ada 14 poin. Kita lupanya kapan-kapan boleh kita uraikan lagi. Tapi intinya, setiap kita harus tahu tujuan kita. Apa yang kita kerjakan? Kita harus jadi pemimpin. Tapi pemimpin yang bagaimana? Yang menghadirkan Allah dalam satu hati. Karena itu tadi, i'tikaf itu artinya menempatkan kita Allah di dalam satu hati kita, sehingga apapun yang kita kerjakan atas nama Allah, bersama Allah, dan hanya untuk Allah. Ya. Kalau kita bisa bekerja dengan cara itu, tidak sekali. Nah, ini kualitas dari orang yang demikian. Ada 10. Ya. Ada 10. Jujur total, tapi dalam keseimbangan. Jadi kita harus punya 10 kualitas ini untuk menjadi insan kamil. Ya. Ada 10 cara belajarnya, ya, ada 10 kurikulumnya. Tapi yang terpokok harus tahu diri. Tahu diri, sadar, bersyukur dengan diri kita apa adanya, mengerti. Dalam surat Ar-Rum ayat 20, 21, 22, 23, 24, biasanya yang kita hafal 21 aja itu. Aku ciptakan istrimu dari jenismu sendiri, ya, supaya kamu listakunut wilayah mawadah warahmah. Tapi saya bersyukur sekali ya, kalau istri saya kijang itu susah sekali dikejar-kejarnya. Jadi subhanallah. Tapi kan itu disindir kita. Bagi kamu yang mau berpikir, bagi kamu yang mau menggunakan pikiran, bagi kamu yang mau mendengar. Yang terakhir ayat 24 mengatakan bagi kamu yang mau mengerti. Hidup kita ini mengerti. Ya. Dan kalau sudah mengerti, mengambil peran. Tadi saya cerita Herkiono tadi untuk menunjukkan betapa peran yang dia ambil dari zaman muda sampai dia meninggal. He is a role model bagi banyak orang. Insya Allah kita ini semua masing-masing harus mengambil sikap supaya kita ini menjadi role model. Tapi ujungnya apa? Tawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan berhenti untuk belajar dari alam. Alam ini ilmu dari Allah yang paling langsung. Belajar pada diri sendiri, pelajari diri Anda ini adalah miracle dari alam. Manusia, kita tumbuh manusia ini. Kehidupan kita sebagai manusia itu miracle. Bersilaturahim seperti yang kita lakukan sekarang, ini adalah membangun akhlak, respon spontan pada kejadian, dan kemudian menjadi pemimpin. Jangan pernah Anda merasa diri Anda korban. Saya korban atasan saya yang tidak suka sama saya, makanya saya nggak naik pangkat. Saya korban dari tetangga yang jahil, karena itu semua. Dan itu memang pelajaran awal dari bapak kita Adam. Begitu Adam ditanya sama Allah, Adam, kamu udah aku larang itu ngapain kamu? Oh, itu istri saya yang nyuruh. Hawa ditanya, Hawa, kenapa kamu jelakakan si Adam? Ini, oh, bukan aku, itu ular tuh yang ngajak aku suruh makan. Begitulah ya, dosa dari kita yang pertama, melanggar perintah Allah, tapi kemudian tidak mau mengakui bahwa kita itu bukan kita, selalu salahnya yang lain. Nanti kata Anas, ada lembar 1, ada lembar 2, ada lembar 3. Kita lihat sinetron yang tidak lucu ya. Bagaimana sebenarnya seorang pemimpin itu mengatakan, yes, I'm doing it, so I am responsible. Pemimpin itu adalah yang segala sesuatunya kecuali kepada Allah adalah tanggung jawab saya. Saudaraku, bila kita begitu, maka kita ini damai, ceria, cerdas, berani, lestari dalam menghimpun sukses. Hayal al-falah,
hayal sholat, hayal al-falah. Marilah kita sholat untuk menghibur falah. Tuflihun. Dan orangnya namanya muflih. Jadilah kita ini. Saudaraku, selamat bekerja. Karena bekerja itu bagian dari mengumpulkan sukses. You make a promise, fulfill. Bikin niat, berniat. Saya niat menyampaikan ini kepada Anda. Subhanallah, sudah Allah izinkan. Maka karena waktu juga saya akan berhenti sampai sini. Marilah kita teruskan menghimpun sukses kita, ya, meniatkan bekerja dengan baik, bekerja dengan disiplin. Disiplin artinya otak kita yang mengatur apapun gerak tubuh kita, tapi otak kita menggerakkan tubuh itu karena digerakkan oleh hati, kecintaan, dan kecintaan kita karena dihimpun atau digerakkan oleh ruh kita yang sadar tugas kita hanyalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Let's live, let's love, and give legacy. Marilah kita hidup, kita hidup dengan bercinta, dan marilah kita tinggalkan warisan yang dibanggakan oleh diri kita, dibanggakan oleh anak cucu kita, tapi terutama dalam ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.